Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan pada hari ini ya untuk mengikuti pembelajaran. Baik, untuk kegiatan hari ini sebelum kita mengawalinya, marilah kita awali dengan berdoa. Silakan Fahmi untuk dipimpin berdoa. Duduk siap gerak sebelum kita belajar mari kita rahmati mulai. Doa selesai. Salam. Salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk kegiatan pembiasaan selanjutnya, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Ya. Hafal semuanya? Baik. Sambil menyanyikan lagu Padamu Negeri, silakan kita berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Baik, silakan duduk kembali. Oke, dengan dinyanyikannya lagu Wajib Padamu Negeri, diharapkan kita ini cinta terhadap tanah air. Betul tidak? Ya, jangan sampai kita melupakan para pahlawan kita yang telah berjuang mempertahankan kemerdekaan kita. Baik anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Coba, Bapak pengen tahu yang tidak hadir? Angkat tangannya. Yang tidak hadir, angkat tangan. Yang tidak hadir, angkat tangan. Aduh, lupa Bapak. Yang hadir, angkat tangan. Berarti yang nggak hadir yang mana dong? Oh, berarti yang tidak hadir, Rendra, Budi, dan Azam. Ya, Bapak mendapat kabar bahwa teman kalian sedang sakit ya. Mari kita doakan teman kalian supaya diberikan kesembuhan kembali ya, agar bisa belajar kembali bersama dengan kita. Amin. Amin. Oke. Hari ini kita akan belajar ke tema selanjutnya. Namun sebelum kita bahas ke tema selanjutnya, kemarin, minggu lalu, kalian sudah belajar tentang para penemu. Ya, di subtema 2, kalian sudah belajar salah satu tokoh penemu. Di antaranya penemu listrik. Betul tidak? Nah, penemu listrik. Siapa penemu listrik? Michael Faraday. Oke. Subtema 1 kita belajar tentang penemu listrik dan juga kita belajar tentang rangkaian listrik sederhana. Sudah bisa menyusun rangkaian? Apalagi kemarin kita sudah menyusun rangkaian listrik lampu senter yang sederhana. Sudah bisa? Alhamdulillah. Baik.
untuk hari ini kita akan beralih ke tema bukan ke tema, ke materi berikutnya. Sudah siap? Sudah siap? Masih ingat nggak yel-yel kita? Siapa kita? Oke, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bakti Jaya 5? Jaya, Jaya, Jaya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, siap ya untuk pembelajaran pada hari ini? Bu harus siap toh ya. Kita jangan loyo. Betul toh? Betul toh? Hari ini kita harus semangat. Dan jangan kalian itu menjadi lemas. Lemas, ledi lesu. Betul tidak? Oke, betul. Oke. Hari ini kita masih ada di tema 3. Apa itu tema 3? Penemuan tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan. Kita beranjak ke subtema berapa sih? Subtema? Subtema? 2. Masa langsung 3, kan minggu lalu kita subtema 1. Oke. Subtema 2 tentang penemuan dan manfaatnya. Penemuan dan manfaatnya, kita akan ke muatan pelajaran IPS tentang perubahan sosial budaya. Apa sih perubahan sosial budaya? Apa sih Pak perubahan sosial budaya, Pak? Oke, nanti kita akan bahas. Sebelum kita membahas materi-materi tersebut, Bapak ingin kalian tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin diharapkan ya dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian mampu menggali informasi tentang perubahan sosial budaya terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ya. Nanti kalian secara berkelompok menggali informasi dari berbagai sumber. Bapak kan sudah menginfokan kepada kalian membawa gadget, HP ya? Ada kuotanya nggak? Ada kuotanya kan? Percuma kalau nggak ada kuota kita tidak bisa mendapatkan informasi ya. Tujuan yang kedua, kalian mampu menganalisis dampak positif dan dampak negatif dari perubahan sosial budaya di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Ya. Nanti untuk apa sih Pak saya bawa HP? Nanti kalian mencari informasi, menggali informasi tentang perubahan sosial budaya. Kalian cari manfaatnya, kemudian dari cari manfaatnya itu, kalian analisis manfaat itu. Mana yang termasuk dampak positif tentang ilmu pengetahuannya. Mana dampak positif tentang pendidikannya. Paham ya? Yang ketiga, kalian mampu menyajikan. Nanti kalian menyajikan lagi di depan kelas, ya. Nanti kan menggali informasi, menganalisis itu dilaksanakan secara berkelompok. Nah, kelompok kalian kan sudah dibentuk sekarang kelompok terbaru ya. Kelompok baru dengan anggotanya 3 orang per kelompok. Nanti kalian bekerja secara bersama-sama dengan kelompok untuk mencari, menggali informasi dan menganalisis. Di akhir nanti kalian menyajikan di depan kelas. Ya? Paham? Paham ya? Oke? Siap nih? Siap. Betul siap? Siap. Ya? Oke? Oke. Kita siap? Pernahkah kamu mendengar kata informasi? Dari apa? Informasi. Dengarnya dari mana gitu? Dari buku. Terus dari mana lagi? Dari guru. Terus? Dari apa? Dari HP. Kata-kata informasi ada yang dari buku, dari guru, dari HP. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang informasi? Tadi kan kalian mendapat informasi, tahu informasi.
Dari mana? Informasi katanya tadi dari buku, dari HP, dari guru. Nah, apa itu informasi? Apa? Berita, peristiwa. Terus? Berita, peristiwa. Ada lagi? Apa itu informasi? Jrel? Pengetahuan. Siapa barusan? Oke, bagus. Berita, peristiwa, pengetahuan. Nah, tadi kalian bawa informasi itu dari buku, dari HP, dari guru. Kemudian informasi itu adalah peristiwa, berita, pengetahuan. Nah, dari manakah kalian mendapatkan informasi? Di awal tadi sudah disinggung tuh. Dari mana kita mendapat informasi? Dari buku. Selain buku? Dari berita, terus guru. Kita mendapatkan informasi dari berbagai sumber ya, dari TV. Nah, zaman dulu ketika Bapak masih kecil, kalian belum lahir, kita ini mendapatkan informasi ya, tadi ada yang menyebutkan dari buku. Ya. Buku. Pernahkah kalian mendengar pepatah buku adalah gudangnya ilmu? Ya, sering kita mendengar slogan-slogan buku adalah gudangnya ilmu. Benar nggak buku gudangnya ilmu? Ada gudang nggak di buku? Ada gudang nggak di buku? Ada gudang nggak? Tidak ada gudang, tapi ilmunya banyak. Betul tidak? Di dalam buku itu ilmunya banyak, sehingga dia tidak terhingga dan disebut sebagai gudangnya ilmu. Ya? Buku adalah gudangnya ilmu. Kita mendapatkan informasi dari buku. Selain buku, dulu itu marak adanya apa ini? Koran. Dulu kita mendapatkan informasi dari buku, dari koran. Buku, koran, itu media apa? Media cetak. Buku, koran, termasuk media cetak. Kita mendapatkan informasi hanya dari media cetak saja zaman dulu itu. Beralih ke sini, ketika mendapatkan pendidikan, kita, tadi yang bilang, kita dapat informasi dari guru atau dari sekolah. Ya, kita mendapatkan informasi dari buku, koran, dan sekolah. Dengan adanya perkembangan zaman, buku, koran, sekolah, itu ada jangka yang cukup lama ya. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mudah dan lebih cepat, akhirnya ada salah seorang tokoh penemu menciptakan sebuah penemuan. Mendapatkan informasi yang lebih cepat. Apa itu? Sebelum televisi. Radio. Ya. Kita mendapatkan informasi dari radio. Ya. Seiring dengan adanya penemuan-penemuan baru di berbagai bidang, setelah makin berkembang teknologi, masyarakat mulai memperoleh banyak informasi dari radio. Ada yang masih punya radio di rumah? Masih ya. Di HP juga kalau nggak salah ada ya. Apa namanya aplikasinya ya? Radio. Kita mendengarkan informasi dari radio. Cuman radio ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Apa? Tidak ada gambar. Pinter. Pendi. Tepuk hebat untuk Pendi. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, terima kasih Pendi. Bahwa radio kita hanya bisa mendengar saja tanpa melihat gambar. Betul tidak? Kita hanya bisa membayangkan ketika mendapatkan informasi. Oh, kita hanya bisa membayangkan, tidak dapat bisa melihat gambarnya atau visualnya. Ya, kelemahannya kita hanya mendapat informasi didengar saja tanpa melihat visual. Nah, seiring perkembangan zaman lagi, dari radio ada seorang penemu, dia pengen tahu nih, mendapat informasi, suaranya dapat, gambarnya dapat, yaitu dengan adanya televisi. Dengan adanya televisi. Semua pasti punya TV ya di rumah ya? Punya ya? TV itu
Kita mendapatkan informasi yang lebih jelas, dapat gambar, dapat suaranya, dapat gambarnya. Nah, TV ini, penemuan televisi ini membawa perubahan sosial budaya terhadap masyarakat. Apa saja perubahan-perubahannya? Nanti kita bahas, ya. Nah, TV informasi apa saja yang dapat kalian di TV? Informasi apa saja? Ada berita, terus peristiwa, terus pengetahuan, terus hanya berita saja, pengetahuan saja, film, terus kartun, terus banyak kan informasinya ya, sinetron, ya betul, sinetron, berita, hiburan, ya, kartun termasuk hiburan, musik termasuk hiburan. Kita mendapatkan berbagai banyak informasi dari TV, ya. Sebelum adanya perkembangan dari teknologi seperti internet, ya. TV merupakan salah satu sumber informasi yang, wah, pada zamannya itu salah satu informasi yang lengkap, ya. Nah, kalian barusan menyebutkan beberapa informasi, ada berita, ada sinetron, ada film, ada hiburan. Masih banyak lagi yang kalian ketahui informasi yang didapat. Nah, sekarang coba kalian kerjakan lembar kerja berikut. Nah, ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Perhatikan, di sini kita akan membahas pengaruh televisi terhadap pengaruh sosial budaya di masyarakat. Kita akan membahas TV ya. Kalian dengan teman kelompok kalian mencari informasi manfaat dari TV. Ya. Apa sih manfaat dari TV? Tulis dulu manfaatnya. Nah, setelah kalian mengetahui manfaat dari TV, kalian pisahkan mana manfaat TV untuk ilmu pengetahuan, mana manfaat TV untuk pendidikan. Paham ya tugasnya ya? Pertama apa? Mencari manfaat dulu TV, ya, mencari manfaat TV. Kemudian kalian analisis dari beberapa manfaat tersebut untuk dipilah menjadi manfaat untuk ilmu pengetahuan dan manfaat untuk pendidikan. Manfaat itu biasanya berdampak positif. Betul tidak? Betul. Manfaat itu berdampak positif. Nah, selain kalian mencari manfaatnya atau dampak positifnya, kalian cari dampak negatifnya. Pertama kalian cari manfaatnya, kemudian pilah manfaat untuk pendidikan, manfaat untuk ilmu pengetahuan. Kemudian kalian cari lagi hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal negatif yang pengaruh dari TV. Kalian tulis lagi. Setelah ditulis, kalian pilah mana dampak negatif untuk ilmu pengetahuan dan dampak negatif untuk pendidikan. Paham tugasnya? Paham tugasnya? Oke, bisa dikerjakan? Baik. Berapa durasi waktu yang dapat kalian kerjakan untuk mengisi ini? Berapa? 20 menit? 10? 15? Oke. Yang 20 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 20, 15? Cuman satu kelompok? Oke, baik. Kita kerjakan selama 20 menit. Silakan. Taruh ke belakang. Oke. Silakan. Silakan. Jangan lupa nama kelompok dan nama anggotanya.
Buka bukunya dan buka gadgetnya, cari informasi. Pertama, pertama cari dulu manfaatnya. Di buku catatan kalian ditulis dulu. Ya. Catat dulu di buku catatan kalian. Setelah itu dipilah-pilah, baru disalin ke dalam lembar kerja. Paham ya? Oke, silakan. Kenapa? Nggak bawa HP? Ada yang bawa HP 2? Minjam 1? Mana? Ayo pinjemin. Itu HP. Yo, pinjemin. Sini. Cas. Sebentar, Cas. Oke. Pakai password nggak? Pakai password nggak? Nggak. Dibagi dulu ya tugasnya ya. Cari dulu manfaatnya dulu. Di buku catatan tulisnya. Nanti setelah itu baru dipilah-pilah, baru ditulis ke sini. Biar nggak coret-coret ya lembar kerjanya. Ya. Pertama cari manfaatnya itu. Salin dulu di buku catatan. Setelah disalin di buku catatan, kalian pilah dulu, analisis mana yang masuk ke dampak positif untuk pendidikan, mana yang dampak positif untuk ilmu pengetahuan. Biar nggak coret-coret itunya, lembar kerjanya. Atau kalau mau di lembar baliknya, di belakangnya. Di belakangnya kalian tulis manfaatnya secara keseluruhan ya. Setelah itu kalian pilah-pilah, baru salin ke di depannya. Ya, boleh. Ada ketemu. Udah sih. Kamu diam, bantuin dong. Ini kok diam? Udah tadi. Yang maju siapa ini? Oke. Udah. Kerjasama, jangan ini aja. Kami akan menyajikan, boleh mempresentasikan, menyajikan aja gampang. Ya, jangan lupa memperkenalkannya pakai nama kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Saiti Melik akan menyajikan hasil diskusi kami, atau mau menyampaikan hasil diskusi kami tentang dampak positif dan negatif dari TV. Udah ini manfaat. Oh, tinggal digabungin aja itu. Di belakang. Manfaat TV. Semua ini dari sini sampai sini tulis. Ya, ini dampak negatifnya ini tulis semua. Oke. Belum? Oke, nanti ketika semuanya sudah selesai baru ke depan untuk mempresentasikan.
Yang ke depan siapa ini? Oke. Sudah kelompok Del? Udah. Tinggal kelompok ini ya. Nyalin. Kelompok ini udah? Belum? Udah. Oke, semuanya sudah? Sudah. Oke, seperti yang sudah tadi Bapak sampaikan, bahwa salah satu perwakilan kelompok maju ke depan ya untuk menyampaikan. Ya. Kalau ada yang berbeda pendapat, silakan angkat tangan dari kelompoknya, sampaikan perbedaannya. Ya. Atau mau menyampaikan perbedaannya di depan kelas. Ya? Oke, paham ya? Oke. Siap kelompok 1, Soekarno. Oh, oke. Soekarno dulu. Itu air benerin. Bentar. Tar dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok Soekarno ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengaruh negatif dan positif televisi. Beragam informasi dari televisi, berita, film, sinetron, acara hiburan. Pengaruh positif pendidikan sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Pengaruh positif ilmu pengetahuan, menambah wawasan pengetahuan umum. Pengaruh negatif pendidikan, menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan, mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Oke, bisa didengar tidak tadi? Apakah ada perbedaan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok Soekarno. Oke, terima kasih. Silakan kelompok ini. Sayuti Melik ya? Oke, silakan Sayuti Melik. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Sayuti Melik akan menyajikan dampak positif dan dampak negatif dari televisi. 1. Beragam informasi dari televisi, berita film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Dampak pengaruh positif pendidikan. 1. Memperluas wawasan. 2. Memperkaya pengalaman. Ini apaan? Pengalaman. Nggak tahu ini. Tiga, menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Dampak pengaruh positif ilmu pengetahuan. 1. Menjadi sumber informasi dan pengetahuan didik. 2. Menambah wawasan
kita tentang perkembang ilmu pengetahuan. Dampak pengaruh negatif pendidikan. 1. Menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar. 2. Melupakan kemampuan berpikir kritis. 3. Munculnya benih kekerasan di kalangan belajar. Dampak pengaruh negatif ilmu pengetahuan. Televisi dapat menjadi momok yang menghambat produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Sayuti Melik. Ada yang berbeda pendapat atau sama? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke. Soekarno sudah, Sayuti Melik. Sukarni, silakan. Kelompok Sukarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya. Dengarkan. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang pengaruh televisi terhadap lingkungan masyarakat di lingkunganku. Pengaruh positif pendidikan adalah 1. Memperluas wawasan, 2. Memperkaya pengalaman hidup, 3. Menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum, 4. Membantu proses belajar. Dampak negatif pada pendidikan adalah 1. Menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar, 2. Melumpuhkan kemampuan berpikir kritis, 3. Munculnya benih kekerasan di kalangan pelajar. Pengaruh negatif pada ilmu pengetahuan. Televisi dapat menjadi momok yang menghambat produktivitas dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dampak positif pada ilmu pengetahuan adalah 1. Menjadi sumber informasi pengetahuan dan pendidikan, 2. Menambah wawasan kita tentang perkembangan ilmu. Beragam informasi dari televisi adalah berita, film anak-anak maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok Sukarni. Tepuk tangan lagi. Oke. Hebat-hebat ya kalian semua ya. Silakan kelompok apa ini? BM dia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok BMD akan mempresentasikan pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku, serta pengaruh positif dan pengaruh negatifnya. Beragam informasi dari televisi adalah berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan. Pendidikan pengaruh positifnya adalah sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikannya. Pengaruh negatif untuk pendidikannya adalah menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Ilmu pengetahuan pengaruh positifnya adalah menambah wawasan pengetahuan umum. Pengaruh negatif untuk ilmu pengetahuannya adalah mendapatkan ide penipuan, mendapatkan ide menjual barang ilegal atau merugikan. Oke, bagus. Dari 3 kelompok, tepuk tangan untuk kelompok BM dia. Oke, dari 4 kelompok ini yang sudah maju, kelompok Sayuti, Soekarno, Sukarni, jawabannya satu sumber ya. Nah, kelompok BM dia ada sumber yang lain lagi. Oke, nah diharapkan sumbernya itu berbeda-beda ya. Tadi 3 kelompok sama, yang 1 kelompok berbeda. Oke. Ada yang berbeda tadi? Sedikit? Iya. Nah. Kelompok siapa itu? Fatmawati, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ibu Fatmawati akan menjelaskan hasil diskusi dengan teman saya pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku.
Pengaruh positif sebagai sarana beragam informasi dari televisi, yaitu berita, film, teks show, sinetron, acara hiburan. Sebagai sarana belajar tambahan, memunculkan kreatif, mengetahui berita tentang pendidikan, menambah wawasan pengetahuan umum. Pengaruh negatif, menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral, mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal atau merugikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya. Oke. Baik, kelompok terakhir. Silakan. Kelompok Muhammad Hatta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok Muhammad Hatta ingin mempresentasikan pengaruh televisi terhadap lingkungan, terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan. Beragam informasi dari televisi, berita, film anak-anak, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Pengaruh positif pendidikan, memperluas wawasan. 2. Berkayakan pengalaman hidup. 3. Menunjangkan pelajaran, sekolah, dan pengetahuan umum. 4. Membantu proses perjalanan. Pengaruh positif ilmu pengetahuan. 1. Menjadi sumber informasi pengetahuan dan pendidikan. 2. Menambahkan wawasan kita tentang pengembangan ilmu pengetahuan. Pengaruh negatif pendidikan. 1. Menyita banyak waktu yang seharusnya untuk belajar. 2. Melumpuhkan kemampuan berpikir kritis. 3. Munculnya benih keberasilan di kalangan pelajar. Pengaruh negatif ilmu pengetahuan. Televisi dapat menjadi penghambat produksi TV, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Muhammad Hatta. Oke. Wah, hebat-hebat ya kalian mencari informasinya. Begitu ada yang bervariatif ya. Terima kasih. Baik, anak-anak. Oke. Tepuk hebat untuk kita semua. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. Hebat ya untuk kalian semua. Nah, tadi jawaban dari kelompok Sayuti, Soekarno, Soekarni, BM Dia, Muhammad Hatta, dan Fatmawati, jawabannya semua tepat ya. Semua tepat-tepat. Ya, tidak ada yang salah, semua tepat. Nah, kita tarik kesimpulan dari lembar kerja yang sudah kita buat. Kita simpulkan nih dari berbagai pendapat, berbagai sumber ini kita simpulkan. Namun, sebelum kita simpulkan, coba kalian simak dulu video pembelajaran berikut, ya, sebelum kita mengambil kesimpulan. Simak dulu video pembelajaran berikut. Perhatikan baik-baik, siapkan buku catatan kalian. Apabila ada yang perlu dicatat, silakan dicatat. Oke? Paham ya? Oke, siap. Selamat datang di channel pendidikan Al-Ilham kelas 6 tema 3 sub tema 1 muatan IPS perubahan sosial budaya dalam bidang IPS dan pendidikan. Perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana cara anak tersebut belajar? Tepat sekali.
anak tersebut melakukan e-learning atau pembelajaran online. Akhir-akhir ini, pembelajaran online digunakan selama pandemi virus corona di dunia. Dahulu masyarakat memperoleh pengetahuan hanya dari buku dan sekolah. Hal ini disebabkan teknologi masih terbatas. Namun dengan berkembangnya teknologi, masyarakat mendapatkan ilmu dari berbagai media. Mari kita pelajari pengaruh televisi dalam komputer dan perubahan sosial budaya. Penemuan baru seperti televisi menandakan teknologi makin berkembang. Televisi dapat memberikan informasi melalui audio dan visual. Melalui televisi, masyarakat dapat memperoleh manfaat seperti mendapatkan informasi dapat digunakan sebagai media pendidikan serta hiburan. Televisi ditemukan pada tahun 1920-an oleh seorang bernama John Blake yang menganalisis televisinya di laboratorium dan berhasil melakukan transmisi terhadap gambar di televisi. Manfaat televisi. Nah, ya, manfaat televisi. Sebagai media penambah pengetahuan, 3 sebagai relaksasi, 4 menambah pengetahuan baru atau informasi baru, 5 mengetahui informasi yang sedang terjadi saat ini, 6 media komunikasi antara pemberi siaran dan penerima siaran. Nanti kita simpulkan. Kita memilih tayangan dengan bijak, yaitu sesuai usia kita. Selain itu, kita harus menentukan waktu yang tepat agar tidak mengganggu waktu belajar. Manfaatnya tadi ada berapa? Ya, ada yang ingat? Oke, itu manfaatnya. Dari manfaat tersebut akan diuraikan kembali ke dampak positif dan dampak negatifnya. Perhatikan lagi video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik saja ya. Sekarang di video kali ini kita akan belajar muatan IPS pada kelas 6, tema 3, subtema 2 di pembelajaran 1, yaitu pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat bersama Ibu Nasi. Tahukah kamu siapa penemu televisi? Siapa penemu televisi tadi? John? John Logie Bard. Ditemukan pada tahun 1926 oleh anak asal Skotlandia yang bernama John Logie Bard. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Mari kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, penemuan televisi juga mempunyai pengaruh positif serta pengaruh negatif dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ayo kita simak penjelasan berikut ini. Nah, perhatikan dampak positifnya. Televisi adalah media elektronik yang memberikan kita banyak sekali informasi dan hiburan. Film, sinetron, musik, dan rakyat. Maupun dari masyarakat. Film, sinetron, musik, kesenian rakyat, kuis, serta olahraga. Nah, perhatikan. Pengaruh televisi pada bidang pendidikan ada dua, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Untuk pengaruh
positif yang pertama adalah Ada nggak jawaban kalian? Memperluas wawasan, televisi membantu proses belajar, membantu proses belajar, ada tidak? bisa memperkaya pengalaman hidup, Memperkaya Yang pengalaman hidup? keempat, bisa menunjang pelajaran sekolah dan pengetahuan umum. Ada tidak? Yang kedua Ada. adalah pengaruh negatif. Untuk pengaruh negatif dari televisi di bidang pendidikan adalah mengganggu waktu belajar pada malam hari. Kemudian, Yang kedua, bisa melumpuhkan kemampuan kritis. ada tidak? Ketiga, bisa menimbulkan munculnya kekerasan di kalangan pelajar. Itu di bidang pendidikan. Sekarang di bidang ilmu pengetahuan. Teman-teman, pengaruh televisi pada bidang ilmu pengetahuan ada dua, yaitu pengaruh positif dan negatif. Untuk pengaruh positif yang pertama, televisi Sama bisa tidak? menjadi sumber informasi dan pengetahuan. Ya, pengetahuan dan pendidikan sama. Yang kedua, televisi bisa menambah wawasan kita tentang ilmu pengetahuan. Oke ya. Negatifnya? Untuk pengaruh negatif pada bidang ilmu pengetahuan adalah televisi bisa memunculkan banyak informasi yang belum tentu benar, bahkan hoax. Nah, itu materi videonya ya. Ada yang sama tidak jawabannya? Ada ya. Ada juga yang belum sama ya. Nah, nanti yang masih ingat, nanti kalian tambahkan di buku catatan kalian. Nah, dari hasil pekerjaan kalian, kemudian dari hasil kalian melihat video yang barusan, apa kesimpulan dari dampak positif dan negatif televisi di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan? Kita tulis dulu dampak positifnya ya, manfaatnya. Ini belum dibagi, belum kita pecah menjadi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pertama, sebagai media informasi, manfaat TV atau dampak positif dari TV. Kemudian, menambah wawasan dan pengetahuan sebagai sarana hiburan, sarana promosi, dan sarana untuk belajar. Ini dampak positif dari TV. Dampak positif dari TV. Kemudian dampak negatifnya dapat membuat mata menjadi tidak sehat karena menonton dalam jarak yang dekat, mempengaruhi gaya hidup, menimbulkan rasa malas, menimbulkan sikap konsumtif, mengubah tingkah laku, tayangan negatif dan kekerasan, kemudian terlalu sering menonton banyak membuang waktu. Ini adalah kesimpulan dari lembar kerja kalian yang sudah dikerjakan. Nah, perhatikan. Sudah. Dari sini kita analisis, kita bagi menjadi dampak positif terhadap bidang pendidikan, dampak positif terhadap ilmu pengetahuan. Untuk pendidikan, sebagai sarana untuk belajar, menambah wawasan dan pengetahuan, itu di bidang pendidikan. Di bidang ilmu pengetahuannya, sebagai media informasi. Sama tidak dengan jawaban kalian? Ada yang sama ya? Ada. Kata Bapak juga tadi, tidak ada yang salah dari jawaban kalian. Ini menurut pandangan Bapak juga. Dampak negatifnya di bidang pendidikan.
menimbulkan rasa malas, ya. Terlalu sering menonton akan menimbulkan rasa malas. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, terlalu sering menonton banyak membuang waktu sehingga kita malas untuk belajar. Oke. Ini merupakan kesimpulan dari lembar jawaban kalian. Bisa membedakan antara dampak positif dan negatifnya? Bisa? Bisa? Sudah tahu manfaat TV? Sudah tahu hal-hal buruk mengenai TV? Sudah. Nah, sekarang coba. Nah, ini ya rangkuman dari jawaban kalian tadi ada di sini nih. Ya. Ini jawaban dari kalian. Ya, ini kesimpulan dari jawaban kalian. Ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalian kerjakan evaluasi ya. Kerjakan mandiri. Kalian kerjakan evaluasi ini, latihan ini secara mandiri. Paham? Ada 3 soal untuk diselesaikan. Soalnya gampang-gampang kok, nggak susah. Kalau kalian tadi memperhatikan dan bekerja sama dengan baik, pasti kalian tahu jawabannya. Ya? Oke, kerjakan secara mandiri, tidak boleh mencontek. Ditutup bukunya, disimpan HP-nya. Silakan. Bukunya ditutup. HP-nya disimpan dulu. Ya, Bapak pengen tahu sejauh mana kalian mendapatkan pengetahuan atau pembelajaran pada hari ini. Kasih ke belakang. Kasih ke belakang. Oh. Jangan lupa kasih nama. Nomor urut dilewat aja dulu. Silakan kerjakan. Haus. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah, alhamdulillah. Baik, hasil pekerjaannya yang barusan naskah evaluasi dan juga lembar kerjanya silakan kalian taruh di depan meja, di meja masing-masing. Ya. Dengan satu kelompok, gabungkan yang evaluasinya saja, terus yang LKPD-nya saja. Digabungkan. Gabungkan. Oke. Baik. Oke. Sudah semua? Ya, evaluasi sama LKPD-nya. Oke.
Oke. Hai. Hai. Hai, hai. Hai, halo. Oke. Alhamdulillah pembelajaran pada kali ini sudah selesai ya. Oke, sudah. Perhatikan. Inaya, sudah. Oke, perhatikan ke depan ya. Evaluasi sudah kalian kerjakan. Nanti akan Bapak nilai evaluasinya. Evaluasi akan Bapak nilai, dan apabila ada nilai kalian berada di bawah KKM, Bapak akan mengadakan remedial, ya, perbaikan. Nah, yang nilainya di atas KKM, Bapak hanya akan memberikan tugas membaca saja di perpustakaan, ya, tentang para penemu. Dan juga penemuan apa dan membawa dampak apa terhadap perubahan sosial budaya, ya. Nanti di awal pertemuan berikutnya akan Bapak sampaikan mana yang harus remedial dan mana yang harus mengadakan pengayaan. Paham ya? Oke. Nah, pada pembelajaran hari ini, kesimpulan dari proses pembelajaran ini apa? Apa ayo? Tadi di awal Bapak sudah menyampaikan ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Nah, berarti kesimpulan dari proses pembelajaran ini apa? Apa? Ayo. Tadi kalian mencari apa? Dampak positif dan negatif dari televisi. Nah, terus ngapain aja? Setelah mencari informasi diapakan? Dibacakan di mana? Dibacakan di? Ya, oke, dibacakan di depan kelas. Berarti tadi tujuan pembelajarannya ada berapa di awal? Ada 3. Ada 3. Ya, ada 3 tujuan pembelajaran tadi. Tujuan pembelajaran yang pertama tadi adalah menggali informasi. Berarti kesimpulannya kalian bisa tidak menggali informasi? Bisa. Nah, proses kesimpulan pembelajarannya yaitu kalian bisa menggali informasi. Betul tidak? Betul tidak? Bok jawab toh. HP-nya tolong ditaruh dulu, jangan main HP dulu. Bok dah usah main HP dulu, kan tadi main HP-nya sudah tadi kan mencari informasi, betul toh? Nah, oke. Kesimpulan yang kedua, apa? Kesimpulan yang kedua, tadi kalian menggali informasi. Yang kedua, apa? Membacakan. Itu yang ketiga. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan negatif. Betul tidak? Betul kan? Tadi kalian mencari informasi tentang manfaat dari TV. Mencari informasi dari televisi. Setelah kalian mencari informasi dari televisi, kalian menganalisis dampak positif dan negatifnya. Betul toh? Betul. J. Menganalisis dampak positif dan negatif dari televisi. Betul? Nah, setelah kalian menganalisis, kemudian apa yang kalian lakukan? Menyajikan. Ya, menyajikan di depan. Tadi ada nggak teman kalian yang ke depan? Ya, berarti kalian setelah menganalisis, menyajikan hasil analisnya di depan. Nah, 3 proses pembelajaran ini sudah kalian lewati.
Betul? 3 proses pembelajaran ini sudah kalian lewati? Betul tidak? Ya, 3. 1. Salah. 1. Menggali informasi. 2. Menganalisis. Yang ketiga. Menyajikan hasil analisis kalian. Oke, ini tiga pembelajaran yang sudah kalian laksanakan hari ini. Sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran? Sesuai ya. Tadi tujuan pembelajaran ada 3. Sama menggali. Kemudian menganalisis. Kemudian menyajikan. Betul? Oke. Kesimpulannya sudah. Nah, untuk tugas yang akan datang, oke, halo. Hai. 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 Hola. Oke. Untuk tugas yang akan datang, Bapak akan berikan kalian menyiapkan, mencari informasi dulu di rumah tentang manfaat dari komputer dan HP. Ya. Mencari apa? Informasi tentang manfaat dari HP dan komputer, ya. Itu tugas untuk pertemuan yang akan datang. Paham ya tugasnya? Paham. Oke, baik, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Silakan kita tutup pertemuan pada hari ini. Namun sebelum kita tutup, silakan ditutup dengan berdoa dulu. Ya, terima kasih. Mari kita bersama-sama menyebutkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.